Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan namaku Pritavia Prenadi Ramashifa dengan NIM 20105244-002 dari Teknologi Pendidikan kelas A. Dalam kali ini, aku akan memberikan beberapa highlight materi yang akan dijelaskan dalam video kali ini. Yuk, kita simak! Nah, dalam video kali ini, kami akan memaparkan 4 materi. Yang pertama itu adalah pengantar umum mengenai strategi pembelajaran. Yang kedua, kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Ketiga adalah strategi pembelajaran dan variabel pembelajaran regular. Dan yang keempat adalah strategi pembelajaran khususnya mengenai blended learning. Selanjutnya, saya kali ini akan membahas materi pertama kita, yaitu mengenai pengantar umum strategi pembelajaran. Sekarang, yuk kita simak! Check it out! Nah, materi pertama dalam pengantar umum ini adalah definisi strategi pembelajaran. Nah, strategi itu berasal dari bahasa Latin yaitu strategia yang artinya seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Nah, secara umum, strategi ini itu adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas dalam konteks pembelajaran. Nah, menurut Miyarso, pada tahun 2005 itu strategi pembelajaran merupakan pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka pembelajaran untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah dan atau teori belajar tertentu. Nah, menurut Seals dan Rickey, 1994-31, menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rincian dari seleksi pengurutan peristiwa dan kegiatan dalam pembelajaran yang terdiri dari metode, teknik, maupun prosedur yang memungkinkan peserta didik mencapai tujuan. Nah, strategi pembelajaran itu juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan secara kontekstual sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran itu merupakan pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam mengolah kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran secara sistematis dan rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya adalah mengenai komponen strategi pembelajaran. Dalam aspek kedua ini, Dick and Carey 1996-184 menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan. Nah, dalam kegiatan ini tuh diharapkan pendidik dapat menarik perhatian peserta didik, dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Dan diharapkan dalam kegiatan pertama itu dapat memotivasi peserta didik untuk belajar sehingga peserta didik dapat menyerap pembelajaran secara baik. Dan dalam kegiatan pembelajaran itu dapat dilakukan melalui beberapa teknik. Yang pertama itu menjelaskan tujuan pembelajaran yang diharapkan, serta melakukan persepsi dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua itu terdapat penyampaian informasi. Nah, dalam penyampaian informasi itu pendidik dapat menetapkan secara pasti informasi, konsep, ataupun aturan prinsip yang perlu disajikan dalam pembelajaran kepada peserta didik. Dalam hal ini, pendidik itu perlu melakukan urutan penyampaian, ruang lingkup materi yang disampaikan, serta materi apa yang akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu adalah partisipasi peserta didik. Dalam proses pembelajaran itu akan lebih berhasil ketika peserta didik itu juga terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini dapat dilakukan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dan hal penting yang perlu dilakukan dalam kegiatan ini adalah latihan dan praktik, serta umpan balik yang diberikan oleh peserta didik. Selanjutnya itu adalah tes. Nah, tes yang dilakukan itu kebanyakan adalah pretest ataupun post-test. Dan tes yang digunakan oleh pendidik itu digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khususnya itu telah tercapai atau belum, dan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap yang diserap oleh peserta didik itu benar-benar sudah dimiliki atau diterapkan oleh peserta didik atau belum. Selanjutnya itu adalah kegiatan terakhir yaitu kegiatan lanjutan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik, dan kegiatan yang dilakukan dalam hal ini itu adalah pemberian tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah, lalu menjelaskan kembali
bahan pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik, lalu membaca materi pelajaran tertentu, dan yang terakhir itu memberikan motivasi dan bimbingan belajar pada peserta didik. Lalu pengantar umum yang ketiga itu adalah mengenai prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Nah, menurut Sanjaya 2006 pada halaman 129 sampai 131 terdapat 4 prinsip umum yang harus diperhatikan pendidik dalam penggunaan strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah berorientasi pada tujuan. Nah, segala aktivitas pendidik dan peserta didik mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu strategi pembelajaran itu dapat dilihat dari keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua itu adalah aktivitas. Nah, dalam kegiatan aktivitas ini itu, dalam prinsip aktivitas ini, pendidik harus dapat mendorong aktivitas peserta didik, baik aktivitas fisik maupun aktivitas yang bersifat psikis ataupun mental, sehingga fakta ataupun informasi yang didapat oleh peserta didik itu dapat terserap dan terekam oleh memori secara long term. Lalu selanjutnya ada individualitas. Dalam individualitas itu mengajar merupakan usaha untuk mengembangkan setiap individu peserta didik. Jadi walaupun belajarnya secara berkelompok, pendidik itu dapat mengembangkan pemahaman peserta didik baik secara fisik maupun psikologisnya itu secara individu gitu. Lalu yang terakhir ada integritas, yaitu pengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan suatu atau sudut pribadi peserta didik yang bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif, namun juga mengembangkan aspek afektif dan aspek psikomotorik peserta didik. Nah, dalam hari ini, strategi pembelajaran ini harus dapat mengembangkan seluruh kepribadian peserta didik yang mencakup kognitif, afektif, psikomotorik, maupun terintegrasi. Dan keempat prinsip tersebut yang telah saya sebutkan seperti berorientasi pada tujuan, aktivitas, individualitas, serta integritas ini sudah sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Selanjutnya, saya akan membahas materi kedua kita dalam pembahasan kali ini, yaitu mengenai kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Nah, nggak sabar kan untuk dengerin penjelasannya? Sekarang, yuk kita simak! Nah, selanjutnya adalah kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Nah, dalam hal ini, kedudukan strategi pembelajaran itu mewujudkan dan bertanggung jawab atas facilitating learning yang menghubungkan antara proses belajar dengan proses pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan sebuah kegiatan dalam bidang teknologi pendidikan sebagai pengurutan peristiwa dalam belajar. Halo teman-teman, perkenalkan saya Intan Hamadiansyah dengan NIM 201052410024. Perkenankanlah saya sebagai pemateri 3 untuk memaparkan materi yang berjudul Strategi Pembelajaran dan Variabel Pembelajaran menurut Regelut. Nah, pertama-tama marilah kita simak materi yang pertama. Nah, sebelum ke materi yang pertama, kita harus mengerti dahulu apa itu pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah upaya membelajarkan pembelajar untuk belajar yang mengakibatkan pembelajar tersebut mempelajari sesuatu dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Regelut mendefinisikan teori desain pembelajaran sebagai panduan eksplisit tentang cara mengembangkan dan membantu peserta didik untuk belajar. Nah, dalam hal ini, Regelut dan kawan-kawan mengklasifikasikan 3 variabel dalam pembelajaran. Baik, materi pertama kali ini adalah variabel pembelajaran menurut Regelut. Mari kita simak. Variabel-variabel pembelajaran tersebut yang pertama adalah kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran yang didefinisikan ini sebagai faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran dan berinteraksi dengan metode pembelajaran lainnya. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda pula pada dasarnya. Dan semua cara tersebut dapat dimanipulasi oleh perancang pembelajaran ataupun pengajar.
Dan yang terakhir adalah hasil belajar. Hasil pembelajaran ini didefinisikan mencakup semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Dan hal tersebut dinamakan dengan hasil nyata atau actual outcomes, dan hasil yang diinginkan disebut dengan desired outcomes. Nah, materi yang kedua adalah penjelasan dari tabel variabel pembelajaran menurut Reglut. Mari kita simak. Nah, untuk materi yang kedua adalah penjelasan tentang tabel variabel menurut Reglut. Yang pertama adalah ada kondisi pembelajaran. Nah, kondisi pembelajaran ini terdapat 3 variabel. Yang pertama adalah tujuan dan karakteristik bidang studi. Tujuan pembelajaran ini pada hakikatnya mengacu kepada hasil pembelajaran yang diharapkan. Sebagai hasil pembelajaran yang diharapkan, berarti tujuan pembelajaran ditetapkan lebih dulu dan berikutnya semua upaya pengajaran diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Tujuan pembelajaran ini diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, sedangkan karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Karakteristik bidang studi sangatlah berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan karakteristik tersebut dengan bidang studi yang lain dituntut menggunakan strategi dan media yang berbeda pula. Di sini peranan seseorang guru dalam mengorganisasikan pelajaran, pemilihan media, dan menetapkan strategi dalam pembelajaran perlu diperhatikan. Variabel yang kedua adalah kendala dan karakteristik bidang studi. Karakteristik bidang studi perlu menjadi pertimbangan khusus ketika memilih media pengajaran yang akan digunakan dalam menyampaikan pembelajaran, terutama dikaitkan dengan tingkat kecermatan suatu media dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, sedangkan kendala adalah keterbatasan sumber-sumber seperti media, waktu, dan personalia, dan anggaran. Kendala tersebut seringkali ditemukan seorang pendidik dalam menjalani kegiatan belajar dan pembelajaran. Variabel yang ketiga adalah karakteristik siswa. Karakteristik siswa-siswi belajar adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi belajar, dan juga kemampuan awal yang telah dimiliki oleh para siswa. Karakter siswa yang bermacam-macam menuntut guru untuk memberikan strategi yang tepat dalam pembelajaran mereka. Lalu yang kedua ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini terdapat 3 strategi, yaitu yang pertama strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian ini adalah metode untuk mengorganisasikan bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasikan mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan yang setingkat lainnya. Variabel yang kedua adalah strategi penyampaian. Strategi ini adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada si belajar dan atau untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari si belajar. Media pembelajaran merupakan bidang atau kajian utama dari strategi pembelajaran ini. Dan yang terakhir ada strategi pengolahan. Strategi pengolahan adalah metode untuk menata interaksi antara si belajar dan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan penyampaian yang mana nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada juga hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran harus mencakup keefektifan,
efisiensi, dan juga daya tarik pembelajaran. Apa sih makna dari hal-hal tersebut? Yang pertama adalah keefektifan. Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian isi belajar. Ada 4 aspek yang penting untuk mendeskripsikan keefektifan ini. Yang pertama adalah kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari. Kedua, kecepatan untuk bekerja atau menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga adalah tingkat alih belajar. Yang keempat adalah tingkat retensi apa yang dipelajari oleh seorang siswa. Selanjutnya, efisiensi. Efisiensi pembelajaran ini biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Dan yang terakhir adalah daya tarik pembelajaran. Hal ini biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar dalam situasi apapun. Daya tarik pembelajaran ini erat sekali kaitannya dengan daya tarik bidang studi, di mana kualitas pembelajaran biasanya akan mempengaruhi keduanya. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah langkah-langkah perencanaan dalam pembelajaran. Mari kita simak juga. Nah, materi yang ketiga atau yang terakhir adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Di sini terdapat beberapa langkah-langkah perencanaan pembelajaran yang bisa diikuti. Yang pertama adalah menganalisis tujuan dan karakteristik bidang studi. Yang kedua adalah analisis sumber belajar atau kendala-kendala yang biasa dialami saat pembelajaran. Yang ketiga adalah analisis karakteristik siswa yang perlu diterapkan oleh guru dalam memahami masing-masing karakteristik dari siswa mereka. Yang keempat adalah menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran yang nantinya akan digunakan oleh pendidik. Dan yang kelima adalah menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran yang akan dipakai dalam kelas. Yang keenam adalah menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran kepada para siswa sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Yang ketujuh, menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ke-8 adalah mengembangkan prosedur pengukuran hasil pembelajaran yang nantinya akan diterapkan dalam evaluasi belajar di akhir studi siswa. Nah, teori-teori pembelajaran yang dijelaskan tadi banyak dikembangkan berdasarkan pengalaman, intuisi, dan juga logika dari pendidik ataupun peneliti yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Baik, sekian materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Ramadhani, mahasiswa UNY, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai ragam strategi berdasarkan pendekatan Teacher Center dan Student Center. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai ragam strategi melalui pendekatan Teacher Center dan Student Center. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, metode, dan teknik atau prosedur dalam mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai suatu perspektif atau cara pandang seseorang dalam menyikapi sesuatu.
Nah, ada beberapa dasar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan strategi pembelajaran. Berikut ini akan dikemukakan beberapa di antaranya untuk dipahami dan pada saatnya dapat dipilih serta digunakan secara efektif. Berdasarkan bentuk pendekatannya dibedakan menjadi expository dan discovery. Dari penelitian Edwin Fenton diketahui bahwa strategi pembelajaran yang banyak digunakan oleh guru bergerak pada suatu garis kontinum yang digambarkan sebagai berikut. Nah, di sisi kiri ini adalah expository yang mana merupakan pendekatannya teacher center dan di sisi kanan merupakan pendekatan student center. Dari expository terdapat ceramah, tanya jawab, presentasi, dan kemudian menuju ke kanan yakni diskusi, problem solving, studi kasus, eksperimen yang merupakan bagian dari discovery. Discovery atau student center sendiri merupakan pembelajaran yang mana mengembangkan cara belajar siswa secara aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dan setia dalam ingatan serta tidak akan mudah dilupakan oleh peserta didik. Kemudian expository yang merupakan pendekatan teacher center berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberi penjelasan. Dalam konteks pembelajaran sendiri, expository merupakan strategi yang dilakukan guru untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta, gagasan, dan informasi-informasi penting lainnya kepada para pembelajar. Strategi expository adalah strategi pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu tentang definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwasanya guru ini cenderung lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di sini terdapat ceramah. Ceramah sendiri adalah suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan seseorang guru dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan penjelasan secara lisan terhadap siswa. Nah, proses pembelajaran yang menggunakan metode ceramah sendiri, perhatiannya terpusat pada guru, sedangkan siswa hanya menerima secara pasif. Yang kemudian ada resitasi atau tanya jawab. Metode pembelajaran yang menekankan pada pembacaan, pengulangan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri melalui sejumlah tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa di luar jam sekolah dalam rentang waktu tertentu dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada guru dengan tujuan untuk merangsang siswa untuk aktif belajar baik secara individu maupun kelompok. Kemudian ada diskusi, yakni merupakan metode pembelajaran di mana guru memberikan suatu persoalan atau masalah kepada peserta didik dan peserta didik diberi kesempatan untuk berkelompok dan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada problem solving. Nah, problem solving ini mengutamakan pemecahan masalah. Dibanding dengan diskusi tadi, problem solving bisa dilakukan secara kelompok maupun individu. Dalam kegiatan belajar sendiri, memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Kemudian ada studi kasus adalah suatu metode penelitian dalam ilmu sosial dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematif dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sekian dari saya. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan dari student center dan teacher center ini digambarkan melalui garis kontinum yang mana dibedakan menjadi dua sisi. Yang sisi kiri ini lebih ke guru yang memiliki peran lebih aktif dalam kegiatan belajar pembelajaran, dan sisi kanan yakni student center di mana murid terlibat lebih aktif dalam kegiatan belajar pembelajaran.
dan kegiatan belajar ini biasanya dilakukan berdasarkan kondisi kegiatan pembelajaran. Dan tentu kegiatan belajar akan lebih efektif apabila bisa dilakukan kedua pendekatan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tanri Sompala AL, NIM 20115241003. Di sini saya akan menunjukkan materi strategi pembelajaran blended learning. Strategi pembelajaran blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended, yang berarti campuran, dan learning, yang berarti pembelajaran. Blended learning adalah pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara suatu pola dengan pola yang lainnya dalam pembelajaran. Kusama mengungkapkan bahwa blended learning merupakan gabungan kelebihan pada pembelajaran tatap muka dengan virtual. Menurut Kumar, menyatakan bahwa yang dicampurkan dalam blended learning yaitu pembelajaran di kelas dengan online learning. Blended learning merupakan salah satu solusi pembelajaran yang dapat digunakan pendidik di era globalisasi karena dapat diakses di mana dan kapan saja tanpa meningkatkan pembelajaran tatap muka. Menurut Semler 2005, perpaduan antara pembelajaran konvensional di mana pendidik dan peserta didik bertemu langsung dengan pembelajaran secara online yang dapat diakses kapan saja di mana saja. Adapun bentuk lain dari blended learning adalah pertemuan virtual antara pendidik dengan peserta didik, di mana antara pendidik dan peserta didik mungkin saja berada di dua tempat yang berbeda, namun bisa saling memberi feedback, bertanya atau menjawab. Semuanya dilakukan secara real time. Blended learning merupakan pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda serta ditentukan pada komunikasi terbuka di antara seluruh bagian yang terlibat dengan pelatihan. Sedangkan untuk keuntungan dari penggunaan blended learning sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online, serta sebagai elemen dari interaksi sosial. Komponen yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan blended learning yaitu yang pertama ada manusia, mindset, motivasi, dan literasi guru. Peran orang tua, dukungan kepada sekolah, semangat peserta didik. Poin yang kedua, proses. Panduan penyelenggaraan blended learning, bentuk virtual classroom, model evaluasi kolektif, portofolio blended learning. Poin yang ketiga, teknologi. Koneksi jaringan dan bandwidth akses. Kuota pulsa, garansi teknologi digital, contohnya HP, komputer, laptop, tablet, netbook, dan gadget. Dan poin yang terakhir, strategi. Desain instruksional. Personalized curriculum, flipped classroom, self-instruksional material. Unsur-unsur blended learning. Yakni yang pertama, tatap muka, belajar mandiri, aplikasi, tutorial, kerjasama, dan evaluasi. Prinsip blended learning adalah yang pertama, penggunaan pemikiran dengan menggabungkan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, pengaturan ulang desain pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengatur ulang cara pembelajaran sebelumnya yang murni dengan melakukan tatap muka. Kusama mengungkapkan tujuan blended learning dalam upaya meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai materi pembelajaran, yakni yang pertama, membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Yang ketiga, peningkatkan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Blended learning mempunyai karakteristik tertentu sebagai penciri utama, antara lain, proses pembelajaran mengkombinasikan berbagai model pembelajaran, gaya pembelajaran, dan pengguna media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, perpaduan antara pembelajaran mandiri via online atau daring dengan pembelajaran tatap muka.
Pembelajaran didukung dengan pembelajaran yang efektif baik dari segi penyampaian, cara belajar, dan gaya pembelajarannya. Orang tua dengan guru memiliki peran penting dalam pembelajaran anak didik. Guru mempunyai peran sebagai fasilitator, sedangkan orang tua sebagai motivator dalam pembelajaran anaknya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Zulfa. Saya, Zulfa Auliarsyadiah dengan NIM 1910524408 akan melanjutkan materi terkait blended learning. Silahkan disimak. Selanjutnya adalah manfaat blended learning. Yang pertama, membantu para peserta didik mengembangkan keterampilan manajemen proyek dan waktu. Yang kedua, mengembangkan rasa kebersamaan yang lebih kuat di antara para peserta didik. Ketiga, mendukung penyediaan informasi dan sumber daya bagi peserta didik. Yang keempat, peluang untuk menciptakan pengalaman pelatihan yang bersifat pribadi, relevan, dan menarik. Yang kelima, peningkatan praktik pedagogis. Selanjutnya, melibatkan dan memotivasi peserta didik melalui interaktivitas dan kolaborasi. Teknologi sinkron, mengintegrasikan teknologi yang tepat dan mengelolanya secara efektif di seluruh proses pembelajaran. Juga meminimalkan biaya, fleksibilitas penempatan tenaga kerja, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kunci pelaksanaan blended learning. Menurut Charman 2005, bahwa setidaknya ada 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan sistem blended learning ini. Yang pertama adalah live event. Pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama ataupun waktu yang sama tapi tempat yang berbeda. Yang kedua adalah self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta belajar kapan saja di mana saja dengan menggunakan berbagai konten yang dirancang khusus untuk belajar mandiri baik yang bersifat text-based maupun multimedia. Yang ketiga, collaboration. Mengkombinasikan baik pendidik maupun peserta didik yang kedua-duanya bisa lintas sekolah atau kampus. Yang keempat, assessment. Dalam blended learning, perancang harus mampu meramu kombinasi jenis penilaian, baik itu yang bersifat tes maupun non-tes, atau tes yang lebih bersifat otentik. Yang terakhir adalah performance support material. Jika kita ingin mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual, kita harus memperhatikan sumber daya untuk mendukung hal tersebut. Apakah siap atau tidak? Ada atau tidak? Selanjutnya adalah langkah-langkah desain pembelajaran, yaitu yang pertama merumuskan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa atau mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran. Capaian dalam pembelajaran ini harus dirumuskan dengan baik, karena akan menjadi dasar dalam mengembangkan komponen pembelajaran yang selanjutnya. Seperti dalam menetapkan, memilih, dan menyusun materi, yaitu strategi, perencanaan, memilih materi pembelajaran, juga evaluasi terhadap hasil belajarnya. Yang kedua adalah memetakan serta mengorganisasikan bahan, seperti menyusun bahan kajian, materi pembelajarannya, sub-pokok pembahasan, pokok-pokok materinya. Langkah ketiga adalah menetapkan dan menentukan aktivitas pembelajaran. Apakah materi dari pokok pembahasan atau sub-pokok pembahasan akan dapat dipahami melalui strategi sinkron ataupun asinkron. Yang keempat, merancang aktivitas pembelajaran sinkron. Setelah pokok pembahasan dapat dipahami melalui pembelajaran dengan strategi sinkron, kita harus menyusun rancangan pembelajarannya. Rancangan pembelajaran sinkron sendiri adalah proses pembelajaran di mana antara guru dan siswa berada di waktu yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Maka biasanya proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media teknologi komunikasi, berupa video conference atau audio conference. Nah, langkah-langkahnya juga dia berbeda dengan pembelajaran tatap muka, yaitu ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang terakhir adalah merancang aktivitas pembelajaran asinkron. Setelah diidentifikasi pembahasan mana yang dapat dipahami melalui pembelajaran asinkron, langkah selanjutnya adalah menyusun rancangan pembelajaran. Menurut U.S. Anies Cairuman 2007, pembelajaran daring dengan strategi asinkron terdapat 4 siklus, yaitu pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Selanjutnya adalah kelebihan blended learning. Menurut Lalima 2017, peserta didik bisa berinteraksi langsung dengan isi dari pembelajaran.
dapat berinteraksi dengan teman, berdiskusi kelompok, juga bertukar pendapat, mengakses e-library, kelas virtual, penilaian online, e-tutions, mengakses dan memelihara blog pembelajaran, seminar online, melihat dosen ahli di YouTube, belajar online melalui video atau audio, juga laboratorium virtual. Lalu kekurangan blended learning menurut Sujana 2009 yaitu media yang dibutuhkan sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana kurang mendukung. Yang kedua, kurang meratanya fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik maupun sekolah. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi.